Halo anak-anak semua, pada hari ini kita memperingati Minggu Paskah yang kedua. Nah, Minggu Paskah yang kedua ini biasanya disebut Minggu Kerahiman Ilahi. Apa itu kerahiman ilahi? Kita akan belajar bersama. Mari kita mulai, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Injil hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita kepada mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kalian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkata kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Suster ucapkan kepada kita dalam renungan kita pada hari Minggu Paskah yang kedua pada hari ini. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang baik, perbuatan apa yang sudah adik-adik buat pada minggu ini? Nah, pada kesempatan ini Tuhan kembali mengundang kita untuk datang kepadanya, diperbaharui oleh sabdanya. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, dalam satu kutipan yang Yesus katakan, "Karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, pertanyaannya untuk kita adik-adik, apakah adik-adik percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Keselamatan itu adalah pemberian Allah untuk kita semua secara gratis yang dikorbankan dengan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus wafat dan dibangkitkan. Nah, yang perlu kita saat ini adalah kepercayaan dan iman sepenuhnya kepada Yesus yang telah menderita wafat dan bangkit untuk kita. Nah, yang perlu dilakukan adik-adik sekarang adalah kita semua menerima hadiah dari Allah itu yang sungguh luar biasa karena pengorbanan Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga yang telah kita rayakan pada malam Paskah atau Nah, pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus mengajak anak-anaknya dengan berkata, setiap anak yang percaya akan Yesus dan Roh Kudus dari Allah dan Roh Kudus yang di dalamnya akan memampukannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti Thomas, sekalipun dia awalnya tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit sampai mengatakan, sebelum saya mencucukkan jari saya pada luka-luka Yesus, saya sama sekali tidak percaya. Mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik yang terkasih, kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun pada akhirnya Thomas menjadi pewarta kerajaan Allah di seluruh dunia hingga kita juga mampu mendengarkan sabdanya yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, semoga sabda Tuhan pada hari ini semakin membuat kita untuk bersukacita dan bergembira dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga semakin percaya dan beriman